Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Tolong angkat tangan kanan semuanya. Tangan kanan diangkat. Ibu-ibu nyun sewu, asta ingkang tengen nggih. Tempelkan ke jantung masing-masing. Jantung di dada sebelah kiri. Ada penelitian ilmiah, salah satunya disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Sesiapa yang menempelkan dengan lembut tangan kanannya ke jantungnya masing-masing, kemudian memperbanyak sholawat, zikir, istighfar, membaca Quran, insya Allah semua aura negatif di tubuhnya akan dihilangkan oleh Allah. Bahkan kesedihan, kesusahan juga akan semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sholawat kita sambil menyentuh jantung masing-masing. Jangan jantung orang lain ya. Ya Habibi, ya arusal khafiqaini, ya Habibi, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga semua aura negatif di tubuh kita diangkat oleh Allah. Dan semoga semua dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para bini sepuh, sesepuh talah disepuh, para ustadz dan ustadzah, para haji lan hajah sekalian. Tak lupa Masya Allah hadir tengah-tengah kita Pak Kades tadi mana? Masya Allah sambutannya luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kades kita ini Masya Allah. Semangat. Juga yang kita banggakan Bapak anggota DPRD kita dari fraksi PAN. Masya Allah luar biasa turut hadir. Masya Allah nyengkuyung acara ini alhamdulillah. Juga yang kita banggakan keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar Nahdlatul Ulama Desa Pelajan. Masya Allah dari pimpinan cabang, pimpinan ranting ya. Muhammadiyah juga Aisyah, Nasyiatul Aisyah. Kemudian dari Tanfidiyah NU ya. Juga tentunya di sini hadir pimpinan ranting. Juga yang kita banggakan ibunda dari Fatayat NU ya. Dan juga dari Banser, dari Ansor semuanya Masya Allah luar biasa. Malam ini bukan sebuah kebetulan tapi ini atas izin Allah kita dikumpulkan. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita bertemu, Allah juga menjamin keberkahan dari pertemuan ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat luar biasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita simak tausiah dari Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, beliau biar tarik nafas dulu karena dari bandara langsung ke sini karena delay 2 jam tadi ya.
Saya mewakili Safari Dakwah, tim Safari Dakwah beliau, sekaligus mewakili Yayasan Cinta Darud Dakwah yang memprakarsai Safari Dakwah beliau di Jepara dan sekitarnya, derek tepang, nami kula Restu Sugiyarto, bukan Restu Wijayanto, sopo mau protokole. Bancai loh Mas Sampian. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta, saya yang mengasuh program klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Take Me Out Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Division dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo termasuk rondolan dudo. Adakah janda di belakang sana? Ngaku rondo kabeh ki piye terus. Tolong jomblo janda udah jangan pulang dulu, kita nikahkan langsung malam ini ya. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita karena sudah malam, 9 tahun yang lalu saya sempat main film layar lebar tayang di bioskop-bioskop se-Indonesia, judulnya Surga Menanti. Bapak Ibu sekarang bisa tonton di YouTube. Saya main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Film itu tentang Al-Quran. Saya jadi guru tahfidz di dalam film tersebut. Ternyata setelah main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir, Allah takdirkan saya sering membersamai adik-adik beliau keliling Indonesia meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Angkat tangan yang cinta Al-Quran, yang enggak cinta boleh pulang ya. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatan. Masya Allah, semoga semua jadi ahli Quran. Dan 2 tahun terakhir ini kami enggak hanya mengelilingkan adik-adik dari Syekh Ali Jabir, tapi kami mulai mensafari dakwahkan atas izin Allah dai-dai kondang yang juga cinta dengan Al-Quran, yang salah satunya adalah Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, karena beliau ini Masya Allah cinta dengan Al-Quran seperti abah beliau, dan 2 tahun ini enggak berhenti bersama keliling-keliling. Kemarin kami dari Madura ya, sekarang ke sini, entar lagi insya Allah ke berbagai kota di Indonesia. Beliau tak lain dan tak bukan, betul tadi kata Pak pimpinan cabang ya, beliau adalah putra kandung almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekali lagi mohon angkat tangan yang cinta, yang kangen dengan Ustadz Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, angkat tangan. Sekali lagi angkat tangan yang cinta dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang rindu dengan ceramah-ceramah beliau di radio-radio. Semuanya malam ini kita bawakan fotokopinya. Karena wajah Kiai Fikri dengan abah beliau mirip, suaranya mirip, lucunya enggak kalah dengan abah beliau. Tapi ciri khas ceramah beliau dan abah beliau sama, yaitu merindukan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Maka nanti akan saya terangkan tentang program mencetak 1 juta penghafal Quran setelah kita simak tausiah dari beliau. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, permintaan saya satu sebelum beliau tausiah. Permintaan saya satu, tolong semua bisa senyum dulu. Senyum dulu semuanya, termasuk sing agek lara untu. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari setelah olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 7.000 kali per hari perlu kita periksakan. Sehat semuanya, semangat semuanya, takbir,
Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita panggil langsung Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ yang biasanya beliau hanya kita tonton di Damai Indonesiaku TV One, di iNews TV, Metro TV, sekarang kita tonton langsung. Tafadhol masykur Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Pak Kades, Panitia Tabligh Akbar DKM Masjid Al-Jauharoh, para sahabat dari unsur NU dan Muhammadiyah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara, panitia anak-anak kita di dalam masjid tuh tolong diatur tuh. Repot pidato kalau banyak saingan, repot urusannya nih. Bapak Ibu saudara-saudara, di sisi Allah itu hitungan bulan ada 12. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Nah gini ada. Ada hitungan Qamariyah, ada hitungan Samsiyah. Kita Hijriyah pakai hitungan Qamariyah. Ditandai dengan bulan Muharram sampai Zulhijjah. Samsiyah Masehi ditandai Januari sampai Desember. Fakta kita ini lebih hafal kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi. Betul apa tidak? Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, lidah sering keserimpet. Tuh, anak-anak kita tuh yang kecil-kecil kayak begitu tuh. Coba suruh nyebutin bulan-bulan Masehi, apal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Coba suruh nyebutin bulan-bulan Samsiyah, bulan-bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak bakalan hafal itu. Betul apa tidak? Nah sekarang nih kita di bulan Muharram, 4 bulan yang dimuliakan Allah, 1 terpisah, 3 beriringan. Yang terpisah Rajab, yang beriringan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nih kita di Muharram nih. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak peristiwa-peristiwa besar Nabi dan Rasul terdahulu. Peristiwa itu terjadinya di bulan Muharram.
Saya ingin menyampaikan beberapa saja, saya kutip dari kitab I'anatut Talibin. Peristiwa-peristiwa besar Nabi dan Rasul terdahulu terjadinya di bulan Muharram. Saudara, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun terjadinya di bulan Muharram. Sebagian ditenggelamkan tentara Fir'aun di Laut Merah, sebagian lagi kunu kirodatan khasiin, dikutuk jadi monyet. Bu, ibu tahu monyet? Taunya jangan ngeliatin saya. Peristiwa itu terjadinya di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Allahu Akbar. Saudara, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang menggunung oleh Raja Namrud. Peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Hidup-hidup Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Allah memerintahkan api. Ya naru. Nah, ini diabadikan oleh Quran nih. Ya naru. Kunu. Ya naru. Wahai api. Selamatkan Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Quran mengabadikan tuh. Terjadi di bulan Muharram. Api, karena dia makhluk yang menciptakan Allah, dia nurut apa perintah Allah. Akhirnya api dingin sekujur badan Nabi Ibrahim, nggak kebakar. Kenapa? Api makhluk yang memerintahkan pencipta, maka api nurut kata Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Terjadi di bulan Muharram. Hei. Jangan-jangan Nabi Ibrahim gak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Nanti selesai pengajian sampai sini, sampean pulang ke rumah masing-masing, langsung ke dapur. Nyalakan kompor. Baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Bapak Ibu saudara-saudara, hampir semua peristiwa-peristiwa Nabi dan Rasul terdahulu terjadinya di bulan Muharram. Diterimanya taubat Nabi Adam terjadi di bulan Muharram. Dah, saya nggak mau cerita di situ lama-lama saja. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan begini. Ada satu peristiwa cuplikan menarik. Nih, kita masih di bulan Muharram, mengisi tahun baru Hijriah, tapi saya ingin berangkat dari sejarah. Muharram adalah bulan pertama. Kilas balik ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah ke kota Yasrib. Waktu itu belum ganti nama. Namanya kota Yasrib. Setelah Nabi hijrah ke Yasrib, berubah Yasrib menjadi kota Madinah. Disitulah kemudian Islam tumbuh dengan pesat dan berkembang luar biasa. Maka penghitungan bulan Komariah dimulai ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ini kilas balik nih. Saya ingin menyampaikan satu cuplikan menarik saja. Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika perintah hijrah turun, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika perintah hijrah ini turun, kabar ini didengar oleh orang kafir Quraisy. Mereka langsung mengadakan rapat.
Matur suwun nggih Mas. Unjukane enek telu. Mangan dereng mangan iki. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai mana saya tadi ceritanya tuh? Mangan. Ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Darun Nadwah itu serbaguna orang-orang Mekah. Gedung aula serbaguna, tempat orang-orang Mekah rapat. Namanya Darun Nadwah. Rapat pemuka-pemuka Mekah itu. Semua yang hadir komplit pembesar-pembesar, penggede-penggede kota Mekah. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Komplit yang hadir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok. Rapat dipimpin oleh petinggi Mekah, Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Pengikut Muhammad kita bantai sudah, kita teror sudah, kita siksa sudah. Tapi nyatanya tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Ini Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang ada yang jawabin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gua bilang juga apa, Muhammad dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang bro. Tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu, nanti kalau keluarganya nuntut balas, kita bagaimana? Kata Abu Lahab, gampang. Kita ini orang Quraisy punya banyak suku, masing-masing suku punya preman. Kumpulkan premannya, sama-sama bunuh Muhammad. Kalau nanti keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy. Kata Abu Jahal, oh idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara peserta sidang, setuju apa enggak dengan ide Abu Lahab? Peserta sidang menjawab, setuju. Kata Abu Jahal, baik, kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab ngasih ide, nggak usah lama-lama, jo suwe-suwe. Esok ae pateni sisan. Opo pateni ku? Nggak usah lama-lama lah, besok malam saja kita bunuh Muhammad. Jangan diulur, jangan ditunda-tunda lagi. Kata Abu Jahal, baik. Peserta bagaimana? Besok malam kita bunuh Muhammad, setuju apa enggak? Serentak menjawab, setuju. Oke, kalau besok malam kita bunuh Muhammad, tapi yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat malam itu, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai larut malam, di rumah ditanyain sama istrinya. Pak kok rapatnya sampean malam betul? Sampean rapat apa rapet? Rapat bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya bu ya. Iya Pak iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran. Ngobrol sama tetangganya. Jeng, ono apa Mbak Yu? Ngano lo jeng, nanti malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya jeng ya. Nje Mbak Yu matur suwun. Ini tetangga ngomong lagi sama tetangga yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lain. Begitu seterusnya. Dan
hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam akan terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Saudara, habis maghrib kota Mekah sepi. Selesai Isya makin sunyi. Orang masuk ke dalam rumah nutup pintu rapat-rapat. Nggak ada yang berani keluyuran. Hampir tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal. Ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad. Nih malam Nabi hijrah ke Madinah. Saudara, perjalanan baginda Nabi hijrah ke Madinah itu 3 hari 2 malam. Beliau bersembunyi di Goa Thur. Kenapa? Dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ini malam peristiwa Nabi akan hijrah berangkat ke Madinah. Hampir tengah malam masuk preman-preman. Ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu di rumah kanjeng Nabi cuma ada 3 orang. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Ali, labaik ya Rasul. Kamu gantikan saya ya." "Gantikan apa ya Rasul?" "Tidur di atas tempat tidur saya." Ya Allah, saudara bisa bayangkan gantiin tidur saat malam rumah dikepung itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Oi, oi, gantiin mati. Iya kalau gantiin bupati enak. Gantiin mati. Lihat lagi sejarah. Ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih muda belia. Beliau bukan gak tahu resikonya menggantikan tidur itu nyawa. Beliau tahu resikonya mati. Tapi demi sebuah kebenaran, demi sebuah keyakinan, demi sebuah membela agama, jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban pikiran, jangankan berkorban harta, berkorban nyawa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mencontohkan kepada kita, beliau menerima untuk menggantikan baginda Nabi tidur di saat malam rumah dikepung. Allahu Akbar. Nih pelajaran buat kita nih. Karena itu saya ingin titip pesan buat adik-adik saya, para remaja, para pemuda desa Pelajan. Para pemuda. Para pemuda. Ini yang hadir aki-aki semua. Adik-adik saya para pemuda desa Pelajan mengambil hikmah dari memperingati tahun baru Hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, pemuda gagah berani, alim. Demi sebuah kebenaran, beliau jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban pikiran, jangankan berkorban harta, berkorban nyawa Sayyidina Ali lakukan demi sebuah keyakinan. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, saya ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Nanti dulu ya Rasul, ini rumah dikepung oleh orang-orang. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar? Saudara, saat itu terjadi mukjizat. Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum. Pasir itu ditebarkan oleh baginda Nabi. Terjadi mukjizat. Preman kafir Quraisy ngepung rumah baginda Nabi, posisi berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat enggak lihat. Kotok ayam. Terjadi mukjizat. Hikmah yang kedua yang ingin saya sampaikan, selama kita berjalan dan berjuang pada nilai-nilai keyakinan,
nilai-nilai kebenaran, berpegang teguh pada syariat agama. Andai kata kita dikucilkan dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan, janganlah kita pernah bersedih hati. Janganlah kita berkecil hati. Kenapa? Yakinlah saudara, jundullah, tentara-tentara Allah akan dikirim untuk membantu dan menghibur kita. Terjadi mukjizat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, itu prolog tentang memperingati tahun baru Hijriah. Ini pidatonya sampai jam berapa Pak Kades? Jam 1. Sampean ngundang apa ngontrak sampean lah. Udah enggak bayar nawar jam 1. Bapak Ibu saudara-saudara, nah kita memperingati tahun baru Hijriah sekaligus tahadus bin nikmah, peresmian masjid kita tercinta. Nah, kilas balik hijrah. Ayo lihat sejarah. Saudara, ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, beliau mampir di satu desa, di satu tempat yang bernama Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Ternyata Nabi bikin masjid. Sampai sekarang, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan haji atau umroh pasti akan sholat sunnah di Masjid Kuba. Betul apa tidak? Nabi ke Kuba, Nabi mendirikan masjid. Dari Kuba, Nabi melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi di Madinah? Ternyata Nabi bikin masjid. Ini bertanda kita umat Islam pelajan hidup nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam pelajan dengan masjid nggak boleh terpisah. Persis kayak ikan sama air, nggak boleh jauh, nggak boleh terpisah. Kalau terpisah, dua-duanya rugi. Jelas? Jelas? Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada, namanya ikan mau modar. Kalau ada orang pelajan ngaku agamanya Islam tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai masjid, itu sama juga iwak dikit lagi. Nah, terusin dewe lah. Apa fungsi utama Masjid Al-Jauharah di tengah-tengah kita? Masyarakat desa pelajan. Pertama, Masjid Al-Jauharah tempat kita meningkatkan kualitas iman. Ini dasarnya Nabi ke Kuba sebelum ke Madinah, Nabi mendirikan masjid. Nabi masuk kota Madinah dan menetap, Nabi mendirikan masjid. Ayo kita mengisi tahun baru Hijriah ini dengan memakmurkan masjid-masjid kita. Pertama, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah, 10 tahun Nabi berjuang di Madinah. 13 tahun di Mekah, Nabi hanya menanamkan buhul iman dengan kalimat La ilaha makmurkan masjid dengan meningkatkan kualitas iman. Artinya jalankan syariat ajaran agama sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Bagaimana caranya? Yang wajib sajalah makmurkan masjid kita ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dengan sholat berjamaah. Saudara, tujuan tertinggi dari didirikannya ibadah sholat agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Betul apa tidak? Inna sholata tanha anil fahsya
Tujuannya didirikan ibadah sholat agar kita umat Islam ini terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ayo kita lihat, maaf. Faktanya masih banyak di antara kita yang mengerjakan sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Apa buktinya Ustadz? Perbuatan keji dan munkar masih saja senang kita lakukan setiap saat. Itu faktanya. Sholat yang dikerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak mampu melepaskan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Apa sholatnya salah? Apa sholatnya yang tidak baik? Apa sholatnya yang enggak benar? Bukan. Tapi manusia-manusianya, individu-individunya yang mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ayo kita lihat. Sholat yang paling khusyuk baginda Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Yang paling rukun dan syaratnya sempurna baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling kuat dan lama sholatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mengajarkan dan mencontohkan kepada kita, sholat jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga membekas dalam kepribadian sehingga kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Saya ingin menukil perkataan Imam Ghazali, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di setiap kita ini ada satu sifat yang disebut dengan bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Perilaku keji perbuatan binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semua kita manusia punya perbuatan itu. Bahimiyah nama sifatnya. Perbuatan keji binatang. Tapi kita lihat lagi nih, saudara, sebuas-buasnya binatang, ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Tapi rupa-rupanya kita ini manusia lebih buas daripada binatang. Ah, tengok, sebuas-buasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa. Betul apa tidak? Tapi bajingan enggak cuma kelapa, bansos disikat. Betul apa tidak? Uang buat rakyat diembat. Betul apa tidak? Uang zakat jadi jaket. Yang tidak bisa dilakukan binatang, kita nih manusia sanggup melakukannya. Ah, lihat lagi dalam kehidupan nyata, saudara. Sebuas-buasnya harimau, dia nggak bakalan membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi kita manusia nih lebih buas dari harimau yang dia nggak sanggup kerjakan, kita sanggup melakukannya. Berapa banyak bapak membunuh anaknya sendiri? Betul apa tidak? Berapa banyak ibu membuang bayinya di mana-mana? Kemarin yang baru terjadi, ada anak membantai bapak dan ibunya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang binatang gak sanggup kita lakukan, yang binatang gak sanggup dikerjakan, kita lakukan. Makanya pantas ya, kalau sholat kita itu mendekati sempurna, maka terhindarlah kita dari perbuatan-perbuatan binatang. Saudara, di akhirat, maaf, kita ini dinisbatkan pada perbuatan-perbuatan binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dinisbatkan, disandarkan. Ini karena sifat bahimiyah, kata Imam Ghazali, ada dalam diri kita. Di akhirat kita dibangkitkan, dinisbatkan dengan perbuatan-perbuatan binatang yang pernah kita lakukan di alam dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada orang dibangkitkan di akhirat, badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Waktu hidup di Jawa Tengah perbuatannya perbuatan macan. Apa perbuatan macan?
mau menang sendiri, nggak mau dengerin omongan orang, ngerasa bener dewe, egois. Ada nggak orang kayak begitu? Mana dia orangnya? Egois, mau menang sendiri, ngerasa benar dewe, nggak mau dengerin omongan orang. Nih, perbuatan-perbuatan macan. Makanya lihat saja, dimanapun ada hutan, pasti rajanya macan. Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada. Loh, macan nggak mau tahu ada pilkada apa tidak. Pokoknya saya raja. Setelah macan munggah jadi raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah nyantapin rakyat dewe. Oi, macan. Oi, ada nggak pemimpin kayak begitu? Macan. Nauzubillah min. Ono meneh wong dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Waktu hidup, ini Kabupaten Kudus ya. Karena waktu hidup di Jepara perbuatannya persis perbuatan monyet. Apa perbuatan monyet? Tamak rakus rakah. Sing dipikiri awake dewe. Rakus, itulah perbuatan monyet. Saudara lihat saja. Monyet kita kasih gedang dipangan. Kasih lagi tangannya megang. Kayak meneh kaki sikile nyekel. Mulut ngunyah, tangan megang, sikil nyekel. Kancane kita kasih gedang dirampas juga. Monyet. Selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Jepara, selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Jawa Tengah, selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Indonesia, kesejahteraan, kemakmuran buat rakyat hanya akan tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Perbuatan badannya manusia, mukanya monyet. Nauzubillah min. Ada lagi orang dibangkitkan badannya manusia, mukanya muka tikus. Kenapa? Di alam dunia perbuatannya perbuatan tikus. Apa perbuatan tikus? Grogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Grogoti. Kita punya barang, kita taruh kardus, kita kasih solatif, kita taruh di kotak lemari, kita tutup, kita kunci, pintu lemarinya pun kita kunci. Tapi tetap digrogoti tikus. Oi, tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digrogoti tikus. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di Bulog, digrogoti tikus. Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Ayo ngaku sampai. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Mengisi tahun baru Hijriah, semangatnya adalah semangat meningkatkan iman dengan memakmurkan masjid kita. Dengan apa? Sholat yang wajib. Sholat yang berkualitas, jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat membentuk kepribadian. Kalau ini yang terjadi, maka tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, akan bisa terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, saudara, sholat itu bukan cuma sarana menunaikan kewajiban, tapi juga dia media untuk melakukan perbaikan. Ini yang penting nih.
Sholat sekali lagi saya katakan bukan cuma sarana untuk mengerjakan kewajiban. Tapi ia media untuk menuju kepada perbaikan. Tadi sudah saya sampaikan, Nabi itu sholatnya paling baik. Nabi itu sholatnya paling sempurna. Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Nabi itu sholatnya paling lama. Tapi lihatlah, bacalah dalam sejarah. Begitu Nabi selesai melakukan ibadah sholat, tingkat kemanfaatannya kepada masyarakat makin terus bertambah. Nih maaf. Kita sholatnya rajin, tapi maksiatnya tekun. Hei. Sholatnya getol, tapi nyolongin panen tetangga. Sholatnya mahayu, tapi mulutnya nggak dijaga, tetap aja ngosipin tetangganya. Bukan di Pelajan, di desa sebelah. Desa sebelah orangnya mah sholatnya rajin-rajin, tapi cangkem apa cangkem? Tapi mulutnya seneng bener ngomongin di desa sebelah. Desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari desa Pelajan katanya nih ya, podo ae. Bapak Ibu Saudara-saudara, meningkatkan kualitas iman dengan memakmurkan masjid kita. Dirikan sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas kelihatan dalam kehidupan. Ini Nabi bukan cuma mengajarkan tapi mencontohkan sholat yang berkualitas. Hidup Nabi makin bermanfaat. Maka kalau kita ngaku umat baginda Nabi, kita contoh kehidupan Nabi. Jadilah manusia yang bermanfaat di tengah masyarakat selesai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik sama Yahudi tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Ayo lihat perbedaannya. Nabi aslinya orang Mekah, betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Kampungnya beda, daerahnya nggak sama. Nabi pemimpinnya orang beriman, ini orang Yahudi kelotokan. Agamanya juga nggak sama. Tapi Nabi datang berbuat baik kepada orang tersebut. Ini indikasi orang yang sholatnya berhasil. Nabi mencontohkan kepada kita. Berbeda kampung, berbeda daerah, berbeda keyakinan. Enggak apa-apa. Tadi Kades sudah menyampaikan kepada kita. Di desa ini ada 5 keyakinan beragama. Mereka itu saudara kita sebangsa. Sebangsa. Kita ini sebangsa bersaudara. Kenapa? Sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Saudara sebangsa. Indonesia berbagai macam suku, bahasa dan agama. Betul apa tidak? Berbuat baik kepada mereka. Kafir itu ada 2 saudara. Kafir zimmi, kafir harbi. Kafir zimmi kita wajib. Nabi mencontohkan. Kafir zimmi kita wajib berbuat baik sama mereka. Tapi kafir harbi, nah itu bisa kita perangi. Melarang-larang kita, iki bocane sopo iki. Melarang-larang kita untuk ibadah misalnya. Nggak mau akur, hidup di kampung misalnya itu harbi. Tapi kalau zimi, berbuat baiklah kepada mereka. Nabi mencontohkan kita seperti itu tuh. Nabi sholatnya paling hebat, tapi datang berbuat baik sama Yahudi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi suapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin, ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Mas, kaget.
wis wayahe lo. Urung-urung. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik gara-gara dikatain. Oh enggak saudara. Merah muka Nabi, enggak. Nabi berbuat baik, enggak baper. Nabi terus suapin Yahudi tersebut. Enggak cuma satu kali, besok Nabi datang lagi, Nabi suapin makanan. Lagi enak-enaknya Yahudi ngunyah, dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi enggak ngaruh, tetap menyuapi Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya tanya nih, orang pelajan kira-kira masih mau nyuapin gak kalau yang kita suapin caci maki kita? Ah? Jejak ae batang leher. Nah, saya simpulkan begini nih, yang pertama, meningkatkan kualitas iman dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat, lalu indikasinya di tengah masyarakat, jadilah manusia yang paling bermanfaat. Saya tanya malam ini, ya Allah, saya bangga dan bersyukur perjalanan dari airport Semarang Ahmad Yani ke sini nih 3 jam kurang lebih. Tadi itu saya berangkat dari rumah, rencananya pesawat jam 1. Jadi jam 10 saya sudah berangkat dari rumah. Delay berangkat setengah 4. Keluar di Ahmad Yani jam 5 karena nunggu bagasi. Perjalanan ke sini langsung lelah, letih, capek. Tapi ngelihat jamaah, Allahu Akbar, malam ini nih warga desa Pelajan luar biasa. Nih yang hadir segini banyaknya, letih, capek saya hilang. Kenapa? Terobati dengan keluarga besar saya dari desa Pelajan. Nih yang hadir, ya Allah luar biasa ini. Apalagi ibu-ibunya saya lihat enggak ada yang kelihatannya loyo nungguin pengajian. Wajah-wajahnya sumringah kabeh. Saya yakin nih pakai bedaknya juga macem-macem. Glowing, ketok glowing loh mas. Betul ya? Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, paralon. Begitu saya perjalanan hampir 1 hari, saya datang ke sini, saya lihat jamaahnya semangat, hilang lelah saya. Apalagi yang hadir luar biasa. Nih yang hadir malam ini ada enggak 200 orang? Lebih 400 orang. Lebih 4.000 orang. Campur yang goib di kebun tebu tuh. Malam ini saya mau tanya nih Bapak Ibu semua. Saudara-saudara mau mengisi tahun baru Hijriah dengan memperbanyak ibadah? Yang jawab 50 orang. Bapak Ibu saudara-saudara mau mengisi tahun baru Hijriah dengan memperbanyak ibadah? Meningkatkan kualitas sholat? Jadi manusia yang bermanfaat? Saya tes. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut bersedekah malam ini? Bawa uang piro? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 2.000. Mahalan monyet ketimbang saya itu. Nah, kita orang pelajan tahulah yang namanya ibadah sedekah itu yang penting ikhlasnya, nggih. Soal besarnya mah nomor 1.
Oh tenan loh saudara. Sedekah itu buat apa kecil kalau enggak ikhlas. Mendingan besar tapi ikhlas. Oke? Dan perlu diingat Kanjeng Nabi itu dawuh ngajarin kita. Sedekah yang kita lakukan jadi lentera, pelita, cahaya yang nerangin alam kuburan kita masing-masing. Sedekah kita itu jadi cahaya. Ustadz kalau tahu begitu saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. 1 juta. Ustadz saya sedekah 100.000 Ustadz. Patromak. Ustadz saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz saya sedekah 2.000 Ustadz. Pentol korek. Remeng-remeng lumayan masih ketok tuh. Nanti teman-teman akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Dimulai dari saya dulu, sini mana dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la hawla illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masih beredar? Oke, kita tambahi 1 salat. Ya. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi. Ya, sekali lagi.
Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saya titip pesan sejak malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan sedekah lagi, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita munajat kepada Allah agar sedekah ini jadi wasilah kubur keluarga kita Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang terakhir, Masjid Al-Jauharah mengajarkan kepada kita untuk terus merawat nilai-nilai persatuan di tengah-tengah kita. Bahwa kita pasti ada perbedaan, itu sunatullah. Sampai kiamat tetap akan ada perbedaan di antara kita. Tapi Masjid Al-Jauharah mengajarkan kepada kita, walaupun kita berbeda, haruslah tetap kita merawat nilai-nilai kerukunan dan persatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya yakin rumah kita pasti arahnya berbeda-beda. Betul apa tidak? Rumah saudara ada yang menghadap arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan. Rumah kita berbeda-beda. Tapi saat kita hendak melaksanakan sholat berjamaah, masuk ke Masjid Al-Jauharah, semua kita menghadap arah yang sama. Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Itu artinya di masjid kita diajarkan untuk terus cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan sampai kiamat tetap akan ada. Perbedaan harus membuat kita menyadari saling mengisi, bukan saling mencaci maki. Malam ini seluruh komponen sahabat-sahabat saya kumpul di Pelajan. Ada Kokam, ada unsur dari cabang NU, ranting NU. Ini artinya perbedaan di tengah-tengah kita, yakinlah pasti ada. Tapi begitulah kita keluarga besar. Perbedaan menyadarkan kepada kita saling mengisi, saling mengerti, saling mengasihi, bukan malah saling mencaci maki. Betul apa tidak? Saya dengan saudara berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Berbeda. Justru di masjid ini kita disadarkan kita adalah keluarga. Perbedaan membuat kita saling mengisi. Saudara ada yang lahir di Jepara, ada yang lahir di Kudus, ada yang lahir di Semarang, ada yang lahir di Tawangmangu, ada yang lahir di Pacitan. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Malam ini menyadarkan saya. Masjid Al-Jauharah mengajarkan walaupun kita berbeda, saling mengisi. Itulah kita sebuah keluarga. Saya malam ini datang ke Pelajan, saya enggak merasa seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga, walaupun kita berbeda, itulah keluarga. Saya hanya merasa seorang keluarga yang mengunjungi keluarga besar saya, masyarakat Desa Pelajan.
Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara. Saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Begitulah kita umat Islam. Perbedaan dari masjid kita diajarkan saling mengerti, saling mengisi, cari persamaan, bukan perbedaan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, melahirkan harmoni keindahan yang luar biasa. Gampang lagi nih contohnya. Bu, ibu malam ini nih hadir, ya Allah, ada enggak yang wajahnya sama? Senyum saja beda-beda, betul? Itulah yang kemudian memunculkan keindahan. Asal kita mau saling menghargai, itulah keindahan. Ibu ada yang tampil pakai jilbab warna biru. Benderanya Pak Haji Muslih. Yeah. Ada yang pakai merah, ada yang pakai coklat, ada yang pakai hijau, ada yang pakai hitam. Warna-warni berbeda memunculkan harmoni, keindahan. Enak dilihat mata. Apalagi saya dari sini ngelihat ibu warna-warni jilbabnya indah. Melahirkan keindahan walaupun berbeda. Kenapa melahirkan keindahan? Karena saling menghormati. Coba yang hadir nih jilbabnya ireng kabeh. Ih, wedi. Ngelawat itu. Betul apa tidak? Ayo kembali lagi kita ke masjid. Kalau memang kita mengaku umat Islam, kita cinta dan memakmurkan masjid, maka indikasinya adalah hidup di tengah-tengah masyarakat, saling menghormati, saling menghargai. Jadilah kita masyarakat Desa Pelajan sebagai lem perekat, bukan sebagai tukang kompor. Tukang kompor tuh manasin sini, nyiram sebelah sana. Ngebulin sebelah sini, nyundut sebelah sana. Tukang kompor. Enek kaya ngono enek. Ora enek ning kene. Ayo kita masyarakat Pelajan mengisi tahun baru Hijriah harus semangat jadi lem perekat. Lihat lagi saya tutup dengan satu kalimat. Saudara, Nabi itu hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah dipersaudarakan. Betul apa tidak? Orang-orang Mekah muhajirin, orang-orang Madinah kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Kultur Mekah dengan kultur Madinah berbeda. Kampung Mekah dengan kampung Madinah berbeda. Bahasa Mekah dengan bahasa Madinah juga berbeda. Tapi mereka dipersaudarakan oleh Nabi dengan landasan tali akidah. Begitulah kita umat Islam. Berbagai macam suku di Indonesia. Tapi ikatan kita, ikatan yang jauh lebih kuat, ikatan akidah. Maka saling menghormati, saling mengasihi, dan tetap saling menyayangi. Perbedaan membuat kita saling mengisi. Jauh kita akan lebih bisa kuat, lebih bisa maju, dan lebih bisa bermartabat. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 2 jam setengah ini. Ini malam pertama saya, insya Allah sampai hari Senin. Terakhir di Tawangmangu, berangkatnya lewat Semarang. Kemungkinan karena hari Senin ngisi safari di Tawangmangu, kembali ke Jakarta melalui Solo. Saya terima kasih kepada tokoh masyarakat Desa Pelajan, Pak Kades, Panitia Tablik Akbar dan DKM Masjid, serta teman-teman dari Yayasan Cinta Daru Dakwah. Yayasan ini yang membawa saya safari di Jawa Tengah. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi dan dibina oleh Ustadz Restu. Doakan
Kami sekarang nih 2 tahun belakangan ini saya ikut bergabung. Kenapa? Mengusung yayasan ini satu buah program yang mulia dan luar biasa. Bagaimanapun mulianya satu program, bagaimanapun luar biasanya sebuah rencana, kalau enggak ada dukungan dan doa dari kaum muslimin, program ini akan nangkrak. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, 1 juta penghafal Al-Quran itu bukan hayalan, tapi ini kenyataan. Statistik kependudukan Indonesia, sekarang ini jumlah orang di Indonesia 285 juta orang. Islam agama yang mayoritas di Indonesia 87%. 285 juta orang, kalau 87%-nya itu kira-kira 225 juta orang yang beragama Islam di Indonesia. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Kita nih potensinya besar, kekuatannya luar biasa. 225 juta orang mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Rasa-rasanya kalau kita mau rukun, bergandengan tangan, saling membantu dan bahu-membahu, program ini akan bisa cepat terrealisasi di Indonesia. Sekarang terbanyak penghafalnya masih Palestina. Mudah-mudahan ke depan dengan munculnya program-program semacam ini, Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya, dan salah satu penghafal-penghafal itu mudah-mudahan anak putu keturunan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Sekelumit nanti akan disampaikan oleh Ustadz Restu mengenai program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Sambil mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya titip pesan sekali lagi, kalau nanti Bapak Ibu ada yang ingin ikut bersedekah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta, khususnya orang tua yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita. Mudah-mudahan Allah jadikan dengan wasilah sedekah kita malam ini, kuburan keluarga kita, kuburan orang tua kita, raudhah min riyadil jannah. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, maaf dari panitia masjid, bisa maju ke depan dulu. Sebelum saya terangkan tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, Ustadz Fikri mohon dengan sangat menandatangani prasasti, Masya Allah, prasasti pendirian Masjid Al-Jauharah Ar-Rukban. Al-Jauharah itu mutiara, Ar-Rukban itu para pengendara onta, maksudnya musafir atau kafilah. Ini berarti isinya adalah para kafilah, ya, mutiara kafilah yang bersama-sama menuju surga. Silakan, iya silakan Pak Haji Musli ke sini, sesepuh ke sini, takmir ke sini. Ini biar ditandatangani dengan disaksikan Bapak sekalian. Silakan, sana ke sana. Ya, iya. Bapak Ibu mohon sabar sebentar sebelum kita berdoa bersama Ustadz Kiai Fikri. Nanti akan saya terangkan tentang program mencetak 1 juta penghafal Quran. Sekaligus sekarang kita akan menyaksikan penandatanganan peresmian masjid tercinta kita, Masjid Al-Jauharah Ar-Rukban. Masya Allah luar biasa. Silahkan diambil gambarnya untuk dokumentasi. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka mulai malam ini saya atas nama Fikri Zainuddin MZ meresmikan masjid kita tercinta Al-Jauharah Ar-Rukban dengan kalimat takbir 3 kali diikuti oleh jamaah semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya, tepuk tangan untuk para tokoh yang menandatangani peresmian masjid ini sehingga disengkuyung, didukung oleh banyak tokoh masyarakat kita. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ustadz Kiai Fikri Haikal Zadun MZ yang telah meresmikan Masjid Al-Jawharah Al-Rukban, Masya Allah. Semoga masjid ini tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Iya, silakan Bapak bisa kembali ke tempat duduk. Iya, silakan. Saya akan terangkan tentang program mencetak 1 juta penghafal Quran dengan singkat. Bapak Ibu mohon bertahan sebentar karena ini sama-sama lelah. Ustadz Fikri bahkan sangat lelah, belum sempat istirahat dari bandara langsung ke sini, Masya Allah. Matur nuwun untuk para tokoh yang telah ikut menandatangani dan menyaksikan peresmian Masjid Al-Jawharah Ar-Rukban, Masya Allah. Semoga masjid kebanggaan kita ini tambah maju, makmur dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saya minta waktu sebentar, jadi singkat cerita, kami Yayasan Cinta Darud Dakwah bersinergi dengan Ustadz Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ membangun pesantren-pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia guna mewujudkan impian almarhum Syekh Ali Jabir mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kami berpikir bagaimana cara mencetak 1 juta penghafal Al-Quran kalau tidak ada pesantren. Karena memang perlu karantina khusus agar para penghafal Al-Quran bisa nyaman menyelesaikan hafalan Qurannya. Maka Ustadz Kiai Fikri ini salah satu tokoh yang paling sering meresmikan dan mengunjungi cabang-cabang kita. Beliau meresmikan pesantren kita di Makam Haji Sukoharjo, Solo. Namanya Ma'had Laf Tahfidz Yasaro di daerah Makam Haji, dekat Pondok Nguruki, dekat UMS. Beliau juga yang meresmikan pesantren kita di Boyolali, di Ngemplak Boyolali. Namanya Ma'had Laf Tahfidz Ibnu Mubarak. Beliau kemarin juga mewisuda bersama saya dan juga Syekh Husain Jabir di Medan. Kita di Medan punya cabang namanya Ma'had Laf Tahfidz, namanya Darul Faton. Dan beliau Masya Allah kemarin ngisi juga tablik akbar yang hadir ribuan di Lombok. Kita punya pesantren di Lombok Barat ya, yang dipimpin oleh Ustadz Hardi. Tolong angkat tangan Ustadz Hardi. Nah beliau ini pimpinan pesantren kita di Lombok dan pimpinan yayasan kita di sana. Masya Allah, Ustadz Kiai Fikri juga mengisi tablik akbar di sana, sekaligus meresmikan pesantren kita di sana namanya Ma'had Laf Tahfidz Nurul Ilmi. Dan total sekarang sudah ada sekitar 12 pesantren tahfidz yang kita dirikan, termasuk di Cilacap kita punya namanya Ma'had Laf Tahfidz Waduda. Mengapa Waduda? Karena santrinya duda semua. Nanti kalau di sini ada janda yang mau menghafal Quran, kita akan buka Wajanda. Jadi intinya kita sangat serius, siapapun yang pengen menghafal Quran kita fasilitasi. Bahkan kemarin kami dari Sumeneb ada seorang jamaah, Ustadz saya punya rumah, punya tanah mau saya wakafkan. Bismillah, nanti kalau betul sudah diwakafkan langsung kita persiapkan jadi pesantren tahfidz agar impian mencetak 1 juta penghafal Quran bisa terwujud. Bismillah, malam ini Bapak Ibu sekalian dalam rangka mencetak 1 juta penghafal Quran, Ustadz Kiai Fikri mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya, cukup dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Berapa Ustadz infaknya? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk yang sudah memasukkan ke kotak infak seikhlasnya. Dan ini khusus untuk yang orang-orang istimewa yang malam ini masih hidup semuanya. Alhamdulillah. Yang malam ini belum syakaratul maut, masih aman semuanya. Sebab di surat Al-Munafikun ayat 10 Allah ceritakan tentang orang yang terlanjur syakaratul maut, nangis, minta diperpanjang nyawanya sebentar, ternyata hanya pengen sedekah dan pengen jadi orang baik.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rabb, aku pengen sedekah dan aku pengen jadi orang baik. Sayangnya di ayat 11 surat Al-Munafikun Allah menjawab wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali orang sampai ajal enggak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Pertanyaannya, mengapa orang yang sakratul maut minta diperpanjang nyawanya sebentar kok pengen sedekah, bukan pengen kawin lagi atau yang lainnya? Ternyata para ulama menerangkan orang itu kalau syakaratul maut Allah nampakkan pahala dari amal-amalnya. Di antara pahala yang sangat besar dari amalnya adalah ketika dia pernah sedekah di saat masih sehat dan masih hidup. Maka malam ini Ustaz Kiai Fikri mencari satu yang masih hidup, yang kedua yang tidak ingin menyesal terlanjur syakaratul maut belum sempat sedekah yang terbaik. Ustaz Kiai Fikri mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya, cukup dengan menyisihkan infak terbaik yaitu 2 juta rupiah. Insya Allah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran. Kabar gembiranya 2 juta bisa diangsur selama 6 bulan. Jadi malam ini enggak perlu setor uangnya, malam ini cukup setor senyum mumpung masih hidup. Ya. Senyum, maju ke depan, ambil hadiahnya. Ini bukan sembarang Quran karena di dalamnya ada tanda tangan dari Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Jadi nanti senyum, maju ke depan, diberikan langsung hadiah ini oleh Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Bukan untuk satu orang saja tapi untuk banyak orang. Ya, jadi nanti satu persatu diberikan hadiah ini oleh beliau. Bahkan yang maju ke depan akan didoakan juga semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada bonus doa dari beliau. Karena beliau ini musafir. Kata Nabi musafir insya Allah doa mustajab. Insya Allah doanya mustajab. Nanti yang maju ke depan akan didoakan semoga hajat yang kemarin barangkali belum lancar. Semoga dilancarkan oleh Allah. Siapa tahu yang maju diam-diam ada yang sedang sakit tapi belum sembuh-sembuh. Atau mungkin hutang belum lunas-lunas. Atau mungkin lama nikah belum punya anak. Atau mungkin jomblo, janda, duda dari musim rambutan sampai musim durian. Sampai balik lagi musim rambutan. Belum juga dapat jodoh. Nembak rondo limo sing nolak songo. Atau mungkin yang maju ke depan ternyata buka usaha tapi usahanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur enggak maju-maju, jatuh bangun, jatuh enggak bangun-bangun. Semua kesulitan keduniaan bisikkan ke Kiai Fikri agar beliau bisa memilihkan doa yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian. Bonus satu lagi, apa itu? Yang maju ke depan nggih. Enggak cuma dapat hadiah, enggak cuma didoakan, tapi dapat bonus lagi yaitu berpelukan dan foto bersama Ustadz Kiai Fikri. Mohon maaf, berpelukan berlaku untuk bapak-bapak ya. Ibu-ibu nanti kalau ada yang maju, suaminya boleh maju ikut foto. Kalau ada suami yang maju, istrinya boleh maju ikut foto. Yang enggak boleh istri orang lain. Apa syarat dapat hadiah istimewa? Sudah saya sebutkan, malam ini mumpung masih hidup, masih sehat, belum syakaratul maut, sisihkan infak terbaik, cukup dengan ikut infak 2 juta rupiah, tapi bisa dicicil selama 6 bulan. Bapak Ibu sudah ikut andil dalam membangun pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Jangan lupa setelah foto dengan Ustadz Fikri, catatkan nama, mana tim kita? Mana? Tim kita di mana? Tolong maju ke depan ya. Langsung catatkan nama sama nomor WA saja ke tim kita. Agar tim kita bisa mengingatkan bahwa Bapak Ibu punya waktu 6 bulan untuk menyetorkan infaknya yang cuma 2 juta tersebut. Bismillah, 10 menit dari sekarang Ustadz Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya. Cukup dengan menyisihkan infak terbaik 2 juta rupiah yang bisa diangsur selama 6 bulan. Yang berminat silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maju semuanya, maju semuanya, maju semuanya yang sudah angkat tangan. Ibunda silakan maju ke depan. Ingat kita hanya punya waktu 10 menit dari sekarang. Ibunda bisa mengajak pasangan masing-masing, anak, cucu, orang tua diajak sekalian maju. Biar didoakan sekeluarga oleh Ustadz Kiai Fikri. Biar sekeluarga bisa berfoto bersama Ustadz Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ. Masya Allah luar biasa. Ya waktunya cuma 10 menit, ampun kondurmien. Setelah ini akan ada doa dari Ustadz Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ. Ya silakan 10 menit dari sekarang, waktu tinggal 9,5 menit. Yang belum maju silahkan maju, yang sudah antri akan dilayani semua dengan baik. Cukup dengan ikut infak 2 juta rupiah,
yang bisa diangsur selama 6 bulan, Bapak Ibu sudah ikut membangun pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Saat ini sudah berdiri di Lombok, Medan, Cilacap, Boyolali, Sukoharjo, Sleman, Bantul, Klaten, Kota Jogja, Wonogiri, Gunung Kidul, dan menyusul insya Allah segera di Kendal, Madura, dan lain-lain. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu, jangan lupa ajak istri, ajak suami, ajak anak, ajak orang tua yang ikut hadir pada pengajian ini untuk sekeluarga didoakan oleh Ustadz Kiai Fikri dan foto bersama beliau cukup dengan ikut infak 2 juta rupiah yang bisa diangsur selama 6 bulan. Bapak Ibu mohon maaf, meskipun kita berikan waktu 6 bulan untuk menyetorkan infaknya, kalau malam ini ada yang mau lunas langsung boleh. Ustadz, kulo nek mikir 6 sasi kok malah mumet. Kulo pengen lunasi langsung cash malam ini, boleh. Mau nitip sebagian dulu juga boleh ke tim kita. Atau mau melunasi lewat transfer, lewat mobile banking juga boleh. Sudah kita siapkan nomor rekeningnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dawu mardhakum bis shadaqah, obati sakitmu dengan wasilah sedekah, kata Nabi. Ini selaras dengan sabda Nabi dalam riwayat yang lain, yang gemar infak dan sedekah insya Allah akan mendapat 4 keajaiban. Yang pertama akan disembuhkan sakit dan penyakitnya, amin. Yang kedua yang gemar infak dan sedekah insya Allah akan semakin diluaskan pintu rezekinya, amin. Yang ketiga kata Nabi yang gemar infak dan sedekah insya Allah akan semakin dipanjangkan umurnya, amin. Yang keempat bahkan Nabi juga bersabda yang gemar infak dan sedekah Allah akan jauhkan dari bala dan mara bahaya. Itulah mengapa Nabi menandaskan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala, musibah, aneka kejahatan dari orang lain dan seterusnya. Masya Allah luar biasa. Nabi juga menandaskan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi malah bertambah. Kok bisa? Sepertinya malam ini saldo berkurang 2 juta. Kok Nabi menjamin saldomu enggak berkurang? Bahkan bertambah. Ternyata salah satu rahasianya kata Nabi, karena begitu Bapak Ibu berkomitmen untuk berinfak di jalan Allah, Allah akan utus dan panggil malaikatnya untuk mendoakan Bapak Ibu. Apa doanya? Allahumma a'ti mungfikon khalafa. Ya Allah, berilah ganti berlipat ganda untuk hamba Allah yang sedekah malam ini. Karena yang mendoakan malaikat maka tingkat terkabulnya sangat tinggi. Nabi juga selalu berpesan, harta yang kita makan pasti akan habis, bahkan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya sedekah sepotong kurma. Bukan kurma utuh tapi kurma yang dipotong. Malam ini Bapak Ibu enggak hanya kita ajak sedekah sepotong kurma, namun sedekah 2 juta rupiah tentu kemanfaatannya lebih besar dan lebih luas. Bapak sekalian, yang sudah maju jangan khawatir akan dilayani semua. Yang belum maju masih ada kesempatan sekitar 8 menit lagi. Insya Allah Bapak sekalian meskipun tinggal di Jepara namun insya Allah dapat aliran pahala dari berbagai kota yang di kota itu telah kita bangun pesantren tahfidz gratis terutama untuk santri yatim dan du'afa. Masya Allah luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وأسغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغل الظالم وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله ajma'in. Berjamaah nyuwun sabar sak wentawis. Insyaallah setelah selesai antrian ini kita akan berdoa bersama Ustaz Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Allah menjamin dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, sedekah adalah sebuah kebaikan, Allah akan kembalikan minimal 10 kali lipat di dunia, sedang di akhirat berlipat-lipat. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menjamin sesiapa yang infak dan sedekah di jalan Allah, Allah akan kembalikan minimal 700 kali lipat di dunia, sedangkan di akhirat berlipat-lipat tanpa batas. Masya Allah. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Di surat Saba ayat 29 Allah juga tandaskan, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, apalagi sampai 2 juta rupiah, Allah pasti akan balas berlipat ganda. Masya Allah. Itulah mengapa di masyarakat orang yang dermawan-dermawati biasanya tambah sukses, tambah berkah, tambah dicintai masyarakat. Karena memang Rasulullah juga menjamin al-jawad qaribun minallah. Orang yang dermawan-dermawati itu dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga, selalu dirindukan oleh surga. Qaribun minan nas, sangat dekat dengan manusia, dicintai orang-orang yang soleh solihah. Wa ba'idun minan nar, sekaligus dijauhkan dari api neraka. Masya Allah luar biasa, di luar dugaan. Antriannya panjang sekali, tapi insya Allah yang sudah antri akan dilayani semua, jangan khawatir. Dan yang belum antri masih ada kesempatan sekitar 5 menit lagi. Insya Allah Bapak Ibu yang maju pada malam hari ini dan berkomitmen untuk infak, ya, Masya Allah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nabi memberikan satu kebahagiaan untuk kita semuanya. Apa kata beliau? Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatih. Nanti di padang mahsyar, di saat matahari diturunkan di atas kepala kita, di saat kita tanpa sehelai benang pun, di saat kita semuanya antri untuk dihisab selama ribuan tahun. Apa kata Nabi? Nanti di padang mahsyar setiap orang akan berpayung, berlindung di bawah sedekahnya. Jadi di saat yang lain kepanasan, kehausan, bahkan kata Nabi ada yang sampai tenggelam di lautan keringatnya saking panasnya. Tapi orang yang gemar bersedekah di saat masih hidup di dunia, dia dipayungi oleh Allah yang payung itu terbuat dari sedekahnya ketika masih hidup. Sehingga dia tidak kepanasan, kehausan.
dan dia merasa hanya sebentar antri untuk kemudian dihantarkan ke surga, memasuki salah satu dari 8 pintu surga yang bernama Babus Sodakoh. Jadi Allah punya 8 pintu surga, salah satu pintu itu bernama Babus Sodakoh, pintu yang bernama sedekah yang akan dimasuki orang-orang yang gemar infak dan sedekah ketika masih hidup di dunia. Ya Alhamdulillah tinggal beberapa yang antri, mohon bersabar sebentar. Ada pesan Nabi untuk yang belum bisa ikut infak malam ini. Apa kata Nabi? Sesiapa yang mengukur diri belum memungkinkan untuk ikut infak dan sedekah, maka niat saja dulu kata Nabi, niat yang baik. Ya Allah, suatu saat kalau Engkau beri kemampuan, aku akan ikut bersedekah. Ternyata apa? Niat yang baik itu mengundang keajaiban dari Allah. Apa itu? Fahuma fil ajri sawa. Yang sudah maju ikut antri dan yang belum ikut maju karena memang ngukur diri belum memungkinkan ikut, diberi pahala yang sama saat itu juga. Mengapa? Karena niat baik Bapak Ibu itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang kalau pulang duluan belum ada niat baik. Kalau belum bisa ikut maju antri, minimal niat baik. Ya Allah, suatu saat aku akan ikut ajakan kebaikan seperti ini. Niat baik ini akan mengundang pahala yang sama besarnya dengan yang telah diterima oleh beliau-beliau yang memang sudah dimampukan oleh Allah untuk ikut maju dan antri. Masya Allah luar biasa. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu. Iftah, iftah ala tilawatil Qur'an waftah ala ta'allumil ulum ya Rabbana. Ya Fattahu, ya Alimu. Ya Allah, ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah ala ta'allumil
فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم. Masya Allah. Mohon sabar sebentar, tinggal 2 antrian atau 3 antrian lagi. Setelah ini kita akan berdoa bersama Ustaz Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ. Bapak Ibu sekalian, Allah menjamin dalam surat At-Talaq ayat 7, wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Siapa yang merasa sedang disempitkan rezekinya oleh Allah. Rezeki tentu enggak cuma masalah uang, bisa sakit yang belum sembuh-sembuh, atau hutang belum lunas-lunas, atau lama nikah belum punya anak, atau mungkin cari jodoh susahnya minta ampun. Semua kesulitan keduniaan adalah bagian dari kesempitan rezeki. Allah kemudian menganjurkan falyunfik, banyak infak, banyak sedekah. Di ujung ayat surat At-Talaq ayat 7 Allah menjamin sayaj'alullah ba'da usri yusra. Nanti Allah akan ganti kesulitan menjadi kemudahan. Masya Allah. Semoga dengan wasilah sedekah Bapak Ibu sekalian malam ini, ke depan Allah permudah dan perlancar semua urusan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon sabar sebentar, tinggal 2 antrian lagi. Mohon ampun kondur min. Setelah ini kita akan berdoa bersama Ustaz Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ. Alhamdulillah, ini antrian terakhir. Salah satu waktu mustajab dari 9 waktu mustajab adalah kita berdoa setelah selesai menuntut ilmu. Ini adalah waktu doa yang sangat mustajab karena malaikat sedang berkumpul pula di sini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menceritakan ternyata Allah itu memiliki malaikat yang khusus mencari majelis taklim. Ketika mereka nemu kita kumpul di sini, malaikat itu langsung mengundang teman-temannya untuk berkumpul di sini, membersamai kita, mengamini doa kita dan mendoakan agar kita tetap disayang dan diampuni dosa kita oleh Allah. Nama malaikat tersebut adalah Sayyarah. Malaikat yang suka berkeliling. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan berdoa bersama. Mohon duduknya dirapikan, kita akan berdoa bersama Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Bapak Ibu, banyak keluarga kita dari Desa Pelajan ikut bersedekah malam ini. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, sedekah ini mereka niatkan pahalanya buat keluarga yang sudah wafat, khususnya orang tua. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah jadikan kubur keluarga mereka raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah ini dijadikan wasilah penjagaan buat keluarga. Kalau ada yang sakit, dengan wasilah sedekah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja,
ikhtiar, berusaha dan menuntun ilmu. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, sedekah ini dijadikan wasilah agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya kepengen hasilnya berlimpah dan bertambah berkah. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu yang baik. Ada yang hajatnya kepengen anak keturunannya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Al-Quran. Ada yang hajatnya kepengen rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada yang hajatnya kepengen usahanya bertambah maju dan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Hajat dan keinginan baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah dan pembacaan suratul Fatihah mudah-mudahan segera Allah ijabah. Bitilkal niyah al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah sekali lagi buat kita semua yang hadir malam ini. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan soleh dan soleha. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir. Fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir. Wa anta alimum biha wa basir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekali lagi bersama-sama. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin minal aminin minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ. Jazakumullah khairan katsiran untuk semua yang telah hadir, Masya Allah bertahan hingga akhir. Bapak Ibu sekalian, usai sudah tablik kabar kita pada malam hari ini, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah saya tutup nanti, mohon tokoh masyarakat, takmir masjid,
semua berfoto bersama Ustadz Kiai Fikri terlebih dahulu. Baru nanti yang lain yang mau foto diperbolehkan ya. Mungkin ada santri-santri yang hadir, boleh nanti rombongan berfoto bersama. Dari kami mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Bila itu fiqh walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.